7 Juli 2017, Forum Warga Kota Jakarta bersama LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi korban ketidakadilan atas hak-hak yang tidak terpenuhi untuk karyawan onboard PT Transjakarta. Untuk pos pengaduan dibuka di kantor LBH Jakarta, dapat bertemu dengan Saudari Oki dan Abraham. Para pekerja dan mantan pekerja menuntut untuk diberikan hak menjadi karyawan tetap. Tuntutan didasari oleh fakta lapangan di mana para pekerja yang telah bekerja sejak tahun 2005 ini hanya diberikan PKWT. Tuntutan tersebut diharapkan bisa dipenuhi oleh PT Transjakarta. Sebagai pekerja tetap, ya. Dan terakhir, mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu yang isinya sangat bertentangan secara hukum. Nah, bagaimana situasinya? Nanti kita akan minta beberapa teman dari Transjakarta untuk bicara. Mungkin dari oleh Pemda DKI ya, seperti itu. Lalu dari tahun 2005, 2007 sampai hingga 2016, kawan-kawan yang saya dampingi ini di PHK dengan alasan kontrak kerja Anda habis, tanpa ada SP1, tanpa ada SP2, tanpa ada SP3. Dan itu serentak waktu itu ya Bu ya. Per Juli 2016 serentak semua. Oleh karena kami LBH Jakarta membantu mendampingi seperti itu. Dan hasilnya sudah keluar. Kemarin sebelum Lebaran tanggal 16 Juni 2017, kami mendapatkan anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur yang menganjurkan agar kawan-kawan yang LBH Jakarta dampingi ini untuk dipekerjakan kembali. Seperti itu. Oleh karenanya ini merupakan suatu anjuran yang baik menurut kami, karena kawan-kawan ini sudah bekerja dari tahun 2005 tapi tidak dianggap masa kerjanya dari lama ya Bu ya, hanya dianggap masa kerja dari tahun 2015, yang mana pada tahun 2015 PT Transportasi Jakarta itu baru berdiri seperti itu. Kami berjumlah kurang lebih 250 orang mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja tanpa ada alasan sedikit pun. Kalau menurut dari pihak Transjakarta katanya kami habis kontrak. Cuman pendapat kami kalau memang kami habis kontrak, semua karyawan Transjakarta itu menandatangani surat kontrak yang sama dengan jumlah tahun yang sama, dengan jumlah bulan yang sama. Kalau memang benar habis kontrak, berarti semua karyawan itu seharusnya habis kontrak, bukan hanya kami saja. Jadi harusnya semuanya. Nah, maka dari situ kami mengajukan kasus ini kepada Transjakarta melalui tahap bipartit. Pada tahap bipartit tersebut, pas kami mengajukan surat itu dengan alasan yang menurut kami tidak masuk akal ya, mereka itu menjawab katanya akan di-schedule ulang untuk pertemuan bipartitnya. Tapi setelah 3 bulan kemudian, akhirnya kami memutuskan untuk bipartit itu deadlock. Bipartit itu deadlock, kami melanjutkan ke tahap tripartit. Nah, di tahap tripartit itu awalnya pihak Transjakarta ini mengungkapkan kalau proses bipartitnya itu belum terlaksana. Sedangkan menurut kami, menurut undang-undang, proses bipartit selama 30 hari kalau tidak ada jawaban dari pengusaha Transjakarta, itu kan berarti deadlock. Mereka beralasan kalau mereka lupa, kalau mereka sibuk, kalau mereka tidak punya waktu dan tidak sempat untuk menelpon kami untuk schedule ulang. Berarti di situ kami sudah mengambil kesimpulan kalau mereka tidak berniat serius untuk menangani kasus ini. Makanya kami lanjut untuk melakukan tahap tripartit. Sedangkan mereka menginginkan kalau kami ini harus melakukan bipartit ulang. Dan kami tidak menginginkan itu. Kami melanjutkan untuk melakukan tahap tripartit. Nah, setelah berjalan, akhirnya kami mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu surat anjuran dari Pak Agung, wakil mediasi kami, dengan anjuran kalau kami harus dipekerjakan kembali sesuai dengan dulu jabatan apa, posisi apa kami dulu di Transjakarta itu. Itu yang kami sampaikan di petisi. Yang yang menjadi tuntutan kami adalah kami minta disahkan dengan SK direksi sebagai karyawan tetap. Yang kedua, apabila memang ada kebijakan dari direksi terkait dengan status kami, status kami sebagai karyawan harus merujuk pada status kami sebagai karyawan tetap. Jadi kalau singkatnya
apabila memang ingin ada pemecatan, ada pemberhentian, harus ada perhitungan dari pesangon seperti itu. Gitu.